Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakwansa SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Timanggajah, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Benemeriah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya implementasikan di SMP Negeri 3 Timanggajah yang berjudul Figuran RPM, yaitu pendampingan guru dalam menyusun rencana pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan pendidikan yang menekankan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang utuh, relevan dengan kehidupan nyata, serta mendorong siswa untuk berpikir dan berkreasi. Peran guru pada pembelajaran mendalam adalah sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar. Sebagai aktivator, guru dapat merangsang siswa mencapai tujuan belajar. Kolaborator yang membangun kemitraan dengan berbagai pihak dan pengembang budaya belajar yang menciptakan lingkungan inklusif dan mendukung. Untuk itu, guru diharapkan dapat menyusun rencana pembelajaran mendalam yang mencakup pemilihan metode yang sesuai, identifikasi kebutuhan siswa, dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Sebagai fasilitator pembelajaran mendalam dan kepala sekolah, saya berkewajiban untuk memberikan pendampingan kepada guru-guru di SMP Negeri 3 Timanggajah dalam penyusunan rencana pembelajaran mendalam. Di tahap awal, saya melakukan sosialisasi dan menjelaskan tentang pembelajaran mendalam kepada semua guru, baik mengenai dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran mendalam. Semua guru diminta untuk mengisi format rencana pembelajaran yang sudah tersedia. Setelah tahap sosialisasi selesai, berikutnya saya melakukan pendampingan kepada guru, baik secara kelompok maupun individu. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan rencana pembelajaran mendalam yang sudah dibuat oleh guru berdasarkan format yang telah disediakan. Pada saat pendampingan, guru diberi kesempatan untuk berdiskusi mengenai hal-hal apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, guna memaksimalkan hasil yang ingin dicapai. Saya sebagai kepala sekolah memberikan penguatan atau masukan kepada guru. Setelah guru selesai menyusun rencana pembelajaran mendalam sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing, maka pada tahap berikutnya, semua guru akan mempresentasikan hasil rencana pembelajaran mendalam yang sudah disusun di depan guru-guru. Sementara rekan guru yang lain akan melakukan pengamatan dan menganalisis apakah rencana pembelajaran mendalam yang dibuat sudah memuat pembelajaran mendalam, baik prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran mendalam, dan dimensi profil lulusan. Kira-kira Pak ada yang mau bertanya dari yang sudah saya jelaskan? Lintasan mata pelajaran tadi kan mana maksudnya Bu? Maksudnya gini Pak, lintas mata pelajaran itu materi kegiatan ekonomi ini harus ada kolaborasinya Pak, kerjasamanya dengan mata pelajaran lain. Kira-kira dengan mata pelajaran apa kegiatan ekonomi ini cocoknya gitu. Misalnya kan seperti matematika Pak, kalau matematika itu kan bisa menghitung gitu. Jadi anak-anak itu tidak belajar IPS saja gitu, tapi ada matematika juga di situ. Jadi ada kolaborasinya. Iya. Dan yang yang dibahas ini kan di mana ada letak kesadarannya itu. Berkesadarannya itu. Ya, terima kasih. Nah, di sini kan untuk pengalaman belajarnya tadi kan ada 3, ya, ada memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Nah, berkesadarannya ini di mana peserta didik itu tahu dalam kehidupan masyarakat itu, oh ini kegiatan ekonomi gitu. Misalnya seperti mereka, contohnya yang paling detail itu misalnya kantin sekolah. Nah, mereka tahu
bahwa kantin sekolah itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi, penjualnya itu produksi dan mereka beli makanan itu konsumsi gitu. Di akhir kegiatan presentasi ini dan setelah menerima masukan dari rekan-rekan guru, maka saya akan memberikan penguatan kepada guru-guru semua. Dan di akhir nantinya akan dipilih guru model yang akan menerapkan pembelajaran mendalam di kelas yang diampunya nanti. Minggu depan. Kalau kayak kami lah kayak pelajaran IPS misalnya tentang masalah globalisasi. Iya. Hari pertama itu saya menjelaskan tentang apa itu globalisasi, terus buat diskusi kelompok, terus ada. Pada tahap berikutnya, guru model akan menerapkan pembelajaran mendalam di kelas yang diampu. Sementara itu, saya dan beberapa orang guru akan menjadi observer selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana guru menguasai pembelajaran berdasarkan perencanaan pembelajaran mendalam yang sudah dibuat. Ini ada kisah dari kisah Nabi Sulaiman dengan jin Ifrit. Ya. Kisah Nabi Sulaiman dengan jin Ifrit. Pada suatu hari yang cerah, di istana megahnya yang terletak di tengah-tengah kerajaan, Nabi Sulaiman alaihissalam sedang duduk di atas singgasananya. Istana itu terkenal dengan keindahan dan kemegahannya. Dibangun dengan bantuan manusia dan jin yang tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Di tengah kesibukan istana, tiba-tiba muncul sosok besar dan mengesankan, yaitu Ifrit, jin yang dikenal kuat dan berkuasa. Ifrit menghampiri Nabi Sulaiman dengan Observer mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran mendalam, dan dimensi profil lulusan pada lembar analisis yang telah tersedia. Selanjutnya, hasil analisis akan menjadi bahan refleksi untuk guru model dalam menyusun rencana pembelajaran mendalam berikutnya. Pada akhir pendampingan ini, guru model, saya dan beberapa orang guru akan melakukan refleksi terkait kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Rekan-rekan guru akan memberikan masukan kepada guru model untuk perbaikan ke depannya. Bu, ini mau bertanya Bu ya, kalau misalnya di dalam pembelajaran atau di kelas, apakah kita wajib menggunakan video agar adatnya menarik untuk belajar? Demikianlah hasil dari praktik baik yang sudah saya implementasikan di sekolah SMP Negeri 3 Timanggajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendampingan yang telah diberikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Timanggajah, saya memahami tentang penyusunan RPM dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Saya sudah menerapkan cara pembelajaran mendalam ini di kelas. Alhamdulillah, dengan pembelajaran mendalam tersebut, siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Saya sangat senang mendapatkan pendampingan dari kepala sekolah dalam pembelajaran mendalam ini. Saya dapat mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran yang saya ampuh, baik itu fisik maupun dimensi profil lulusan. Setelah melakukan proses pembelajaran ini, kami semua rekan-rekan guru bersama-sama melakukan refleksi untuk melakukan proses tindak lanjut. Dengan adanya pendampingan penyusunan rencana pembelajaran mendalam oleh kepala sekolah, saya lebih memahami bagaimana dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, serta kerangka pembelajaran mendalam. Dan saya sudah mengaplikasikannya di dalam kelas. Dan suasana pembelajaran di dalam kelas juga lebih efektif dan termotivasi. Terima kasih. Selama mengikuti pembelajaran ini, saya merasa sangat senang dan lebih mudah memahami materi karena cara mengajar Bapak dan Ibu guru sangat menarik dan tidak membosankan. Pembelajaran mendalam ini tidak hanya berisi penjelasan dari buku-buku teks, tetapi juga diselangi dengan diskusi, permainan edukatif, video, dan praktik langsung. Hal itu membuat saya merasa terlibat secara aktif, tidak hanya sebagai pendengar. Terima kasih Ibu Bapak Guru, hebat!